Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah ya. Nikmat yang sangat berarti dan harus kita syukuri. Pagi hari ini berjumpa kembali dengan Ustazah Nelly di mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen listrik dan rangkaian listrik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, materi kita kali ini melanjutkan materi tentang listrik di pertemuan sebelumnya di semester 1. Materi kita pagi ini tentang komponen-komponen listrik dan rangkaian listrik. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Melalui pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi dengan benar. 2. Melalui percobaan, siswa dapat menjelaskan rangkaian listrik sederhana dengan berbagai variasi dengan tepat. 3. Melalui pengamatan percobaan dan gambar, siswa dapat menggambar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelum kita masuk ke komponen-komponen listrik, Ustazah akan menjelaskan tentang besaran listrik. Ada 5 besaran listrik dan satuannya. Yang pertama, tegangan listrik, yang dikenal dengan istilah satuannya voltase, dilambangkan dengan huruf V. Yang kedua, besaran listrik arus listrik, yaitu ampere, dilambangkan dengan huruf A. Yang keempat, hambatan, besarannya ohm, dilambangkan dengan tanda tersebut. Yang keempat, daya listrik, besarannya watt, dilambangkan dengan huruf W besar. Dan yang kelima, besaran listrik energi listrik ya, dilambangkan dengan J besar, yaitu satuannya joule. Nah, anak-anak, komponen listrik itu ada 2. 1. Komponen listrik yang menghasilkan arus listrik. 2. Komponen listrik yang menggunakan arus listrik. Komponen yang menghasilkan arus listrik itu contohnya baterai, aki ya, baterai dan aki. Kalau baterai ini ada 2 jenis ya. Baterai yang bisa diisi ulang, ada juga baterai yang sekali pakai. Yang kedua, komponen listrik yang menggunakan arus listrik. Contohnya saklar dan bola lampu. Nah, ini tentang komponen listrik. Materi selanjutnya adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Rangkaian listrik dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka yaitu rangkaian listrik yang tidak ada arus lampu. Tidak ada arus sehingga lampu mati dan saklar terbuka. Sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah adanya arus listrik, kemudian lampu bisa menyala dan saklar tertutup. Anak-anak perhatikan 2 rangkaian listrik pada gambar. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka ya, yang tulisannya berwarna merah, kemudian rangkaian listrik tertutup. Kita lihat pada rangkaian listrik terbuka, kedua lampu ini mati dan saklarnya terbuka. Sedangkan rangkaian listrik tertutup, kedua lampu ini menyala dan saklarnya dalam keadaan tertutup. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Anak-anak bisa perhatikan perbedaan 3 rangkaian pada gambar. Ya, kita lihat satu-satu di penjelasan selanjutnya. Nah, anak-anak, ini adalah rangkaian seri. Ciri-cirinya disusun secara berderet. Perhatikan ketiga lampu ini disusun secara berderet. Kabel tidak mempunyai percabangan. Satu jalur, satu arus. Kemudian arus yang mengalir pada tiap komponen sama.
hambatan lebih besar. Yang kelima, mengurangi biaya penggunaan kabel. Nah, rangkaian seri ini lebih hemat. Kemudian energi yang diserap komponen makin kecil. Nah, kemudian cirinya yang berikutnya, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya akan padam juga. Perhatikan pada gambar ini anak-anak, misalnya lampu satu ini padam, maka lampu 2 dan lampu 3 juga akan ikut padam karena dia memiliki satu aliran listrik. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ini padam, maka arus listrik tidak bisa mengalir ke lampu 2 dan lampu 3 karena dia kabelnya tidak ada percabangan. Berikutnya, contoh penggunaan rangkaian seri dalam kehidupan. Ini lampu hias ya, lampu hias dan lampu dekorasi. Ini menggunakan rangkaian seri. Lampunya disusun secara seri. Kemudian rangkaian seri dalam kehidupan selanjutnya adalah baterai. Nah, senter. Kalau senter ini yang disusun secara seri adalah baterainya. Baik. Kalau lampu hias dan lampu dekorasi yang disusun secara seri adalah lampunya ya, begitu anak-anak. Selanjutnya rangkaian paralel. Ciri-cirinya disusun secara bersusun atau sejajar, arus yang mengalir pada tiap komponen berbeda-beda, hambatan lebih kecil, kabel yang digunakan lebih banyak, dan jika salah satu lampu padam, lampu lainnya tetap menyala. Perhatikan, jika lampu ini padam, maka lampu 2 dan lampu 3 akan tetap menyala karena kabel yang berbeda. Lihat ya, kabelnya berbeda. Sehingga walaupun ini padam, arus listrik bisa tetap mengalir melalui kabel ini menuju lampu 2 dan menuju lampu 3. Tidak ada hubungannya dengan lampu 1. Nah, apa contoh rangkaian paralel dalam kehidupan? Lampu lalu lintas. Perhatikan lampu lalu lintas ini adalah lampu yang disusun secara paralel susunannya. Kemudian lampu di rumah kita ya, rumah-rumah kita, di rumah-rumah itu biasa menggunakan rangkaian listrik paralel ya. Jadi misalnya anak-anak berada di ruang tamu, ketika kalian mematikan lampu ruang tamu, lampu di kamar tidak mati ya, jadi saklarnya berbeda. Nah, itu rangkaian paralel. Nah, yang ketiga anak-anak, rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran ini rangkaian yang terdiri dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Coba perhatikan anak-anak, lampu 1 dan lampu 2 ini disusun secara seri. Lampu 3 dan lampu 4 disusun secara paralel. Jadi 1, 2, 3 ini seri, 1, 2, 4 seri, 3 dan 4 yang paralel. Ciri-cirinya merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ustazah tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel serta komponen-komponen listrik. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah gambarlah di buku tulis IPA-mu 1 gambar rangkaian seri, 2 gambar rangkaian paralel, dan 3 gambar rangkaian campuran. Putarlah hasil karyamu, kirimkan lewat Google Classroom hasil gambar kalian. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugasnya. Ustazah berharap hari ini selesai ya, semua anak mengerjakan. Tidak ada lagi yang menunda pekerjaannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.